Shalom adik-adik, kita berjumpa dalam ibadah online sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telo Baru. Sebelum ibadahnya dimulai, berikut adalah panduan untuk orang tua dan adik-adik di rumah. Sebagai orang tua, kita harus membantu anak-anak kita agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir di mana saja, termaksud di rumah. Untuk itu, persiapkan diri kita selayaknya berada di gereja. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Adik-adik bebas berekspresi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selama ibadah berlangsung, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Oh ya mama papa, anak-anak melihat teladan kita juga loh. Untuk itu, antusias juga ya dalam mengikuti ibadah ini. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Amat sangat luar biasa. Yes. Wah, puji Tuhan ya, semuanya sehat luar biasa. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita, edisi Minggu 26 Juli 2020. Bersama saya Ibu Guru Feby dan saya Ibu Guru Ludi. wah, anak-anak, minggu ini kita ibadah sekolah minggunya di rumah lagi. Sudah berapa lama ya kita ibadah sekolah minggu? Sudah berapa lama Ibu Guru Ludi? Sudah hampir 4 bulan Bu Guru. Wow, sudah cukup lama ya. Tapi walaupun ibadah sekolah minggunya di rumah, kita harus tetap sukacita, bergembira, memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita angkat satu pujian lagi, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Kita nyanyi sambil digerakkan ya. Happy ya ya ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita ulang satu kali lagi lagunya. Happy ya ya ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak sekolah minggu, seringkali dalam kehidupan kita sering melakukan pelanggaran.
kita sering mendukakan hati Tuhan lewat tutur kata kita dan perbuatan kita kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, ataupun dengan teman-teman kita. Oleh karena itu, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan sambil itu kita berdoa, kita menyanyi pujian, Tuhanku, bila hati kawanku. Kita menyanyi lagu ini dengan sikap berdoa. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Nah, anak sekolah minggu, kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-16. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik, sudah menjaga kita seminggu yang lalu, hingga hari ini kita boleh beribadah kembali, bersekolah minggu, memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan tanda syukur kita harus memperhatikan dulu uang persembahan kita. Uang persembahannya dilipat dengan rapi, kemudian dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan di rumah masing-masing. Sudah siap? Nah, sambil pun dijalankan, mari kita mengangkat pujian Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulang sekali lagi kidung pujian ini. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Guru Ludi. Namun sebelum itu kita nyanyikan satu kidung pujian, Mana Jempol. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik.
Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengar cerita. Berkati kami semua, baik ibu guru yang akan bercerita maupun kami anak-anak yang akan mendengarkannya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menolong dan menyayangi kami. Siapkan hati kami Tuhan, biar kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan cerita ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya pagi ini? Ya, pasti baik, pasti sehat, dan yakinlah bahwa di tengah-tengah mewabahnya virus COVID-19, kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita masih akan mendengarkan cerita sekolah minggu, masih berkelanjutan cerita yang minggu lalu. Ada yang ingat tidak cerita minggu lalu? Minggu lalu kita cerita tentang Bapak Musa dan anak lembu emas. Ibu guru Feby bilang tadi, Bapak Musa dengan anak lembu emas. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Musa bersama dengan bangsa Israel. Nanti kita lihat videonya ya. Ketika Musa berada di Gunung Sinai, Tuhan memberinya perintah untuk membangun kemah suci, tempat di mana Tuhan bisa tinggal di antara mereka. Tempat itu disebut tabernakel, terbuat dari bahan-bahan yang dapat dikemas dan dipindahkan saat mereka melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Logam mahal, kayu halus, kulit kain yang bagus, benang berwarna, kayu, dan batu permata akan dibutuhkan untuk membuat kemah suci. Orang-orang Mesir telah memberi bangsa Israel hadiah-hadiah mahal ketika meninggalkan Mesir. Tetapi, apakah mereka mau memberikannya kepada Tuhan untuk membangun kemah suci? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa memberitahu kepada semua orang bahwa Tuhan ingin mereka rela memberikan hadiah yang mereka terima untuk membangun kemah suci. Musa memberitahu bahwa mereka membutuhkan logam dan batu mulia, juga kayu akasia yang kuat, linen dan kain untuk membangun kemah suci. Untuk itu dibutuhkan juga pekerja terampil untuk mengerjakannya. Setiap pagi, orang-orang Israel dengan sukarela datang dan memberikan hadiah mereka untuk membuat kemah suci. Mereka membawa perhiasan dan benda-benda yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Kulit domba jantan, berbagai bahan kulit yang bagus, dan kayu akasia juga dibutuhkan di sana. Orang-orang Israel senang memberikan apa yang mereka miliki: linen halus, bulu kambing, dan benang yang mahal berwarna biru, ungu, dan merah tua. Yang lain lagi memberikan minyak zaitun, rempah-rempah, atau batu-batu berharga. Tuhan telah memberitahu Musa bahwa Bezalel dan Aholiab, dua pengrajin baik, harus ditugaskan untuk pekerjaan itu. Mereka dipenuhi dengan Roh Allah untuk mengerjakan semuanya. Keterampilan mereka sangat dibutuhkan. Pekerja terampil yang lain bergabung dengan mereka untuk membuat segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Setiap pagi, orang-orang terus berdatangan untuk membawa hadiah mereka. Segera mereka mendapatkan lebih dari yang mereka butuhkan. Nah, cerita kita pagi hari ini terambil dari Keluaran 35
sampai Keluaran 40. Jadi ada 5 pasal dengan pokok cerita sukacita bekerja untuk Tuhan. Nah, apa yang akan kita dapatkan dari cerita tadi? Cerita tadi mengajarkan kita bahwa kita selalu senang dan kita mau mengundang Tuhan, tidak hanya di rumah kita, tidak hanya di gereja, tidak hanya di sekolah, di mana-mana pun Tuhan, terlebih mengundang Tuhan hadir di dalam hati kita. Tuhan Yesus senang ketika kita mau mengundang Tuhan Yesus di dalam hati kita, karena Tuhan Yesus mau kita selalu bersuka cita dan bekerja untuk Tuhan. Sekian cerita Ibu Guru hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, ya, semua lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita puji Tuhan, Yesus di dalam rumahku. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di rumah kita masing-masing. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini kami boleh beribadah bersama, walaupun kami melaksanakannya di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan Yesus pasti melihat dan ada bersama dengan kami. Sama seperti ketika Tuhan Yesus memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memberi perintah kepada Musa untuk membangun kemah suci sebagai tempat bangsa Israel untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan rindu kami menyiapkan hati kami untuk Tuhan selalu hadir di dalamnya. Karena itu Tuhan, hadirlah selalu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami terkadang diselimuti oleh ketakutan. Tetapi firman-Mu tadi mengingatkan kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu dan tidak takut lagi, karena Tuhan selalu bersama kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sudah menjalani proses belajar mengajar.
tahun ajaran 2020-2021. Walaupun tahun ajaran ini dimulai dengan belajar dari rumah, tetapi tidak mengurangi kesiapan kami, semangat kami untuk belajar menuntut ilmu. Beri kami kesehatan yang baik Tuhan, begitu juga dengan mama dan papa dan semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama kami. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang tidak sempat bersekolah minggu. Berkati pula mereka, kalau sakit Tuhan sembuhkan, kalau lagi sedih Tuhan hiburkan, seperti yang dialami oleh teman-teman kami di Masamba. Kalau malas bangun pagi untuk sekolah minggu, Tuhan Yesus ingatkan. Tuhan Yesus, ini doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, semuanya masih happy? Masih senang? Senang Ibu Guru? Senang. Iya, yang namanya kalau kita puji Tuhan, beribadah bersekolah minggu, kita harus senang. Tapi kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Walaupun kita sudah menutup ibadah sekolah minggu kita harus tetap senang. Nah, sebelum kita terima berkat, kita menyanyi lagu pujian Saya Tahu, Saya Siap dan Melakukan. Semuanya bangkit berdiri ya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Semua lipat tangannya, kita terima berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi kirung pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat. Dadah. Dadah.